Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muksina, guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2024, di sini saya akan membagikan praktek baik pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan multimedia pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPA, materi pemanasan global kelas 9. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among, di mana guru berperan menuntun kodrat murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid bisa belajar sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajar siswa. Berdasarkan hasil asesmen dari rapor pendidikan, kualitas pembelajaran adalah indikator pencapaian terendah dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Salah satu upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi guru, dan guru seharusnya mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran, serta mengimplementasikannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, permasalahan yang terjadi saat ini menunjukkan rendahnya motivasi belajar IPA. Siswa kurang antusias dan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga kurang kreatif dalam mengerjakan tugas-tugas mandiri maupun kelompok. Kemudian, juga berakibat ketidakmampuan mereka mengerti informasi, dikarenakan model dan metode yang digunakan dalam pembelajaran kurang melibatkan siswa untuk berpartisipasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa menjadi rendah karena mereka kurang aktif ketika melakukan diskusi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui keberagaman murid, baik dari profil belajar murid, kesiapan murid, dan gaya belajar murid. Kemudian, saya berkolaborasi dengan guru BK untuk melakukan pemetaan gaya belajar siswa yang beragam, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, penguasaan materi prasyarat kesiapan belajar ada juga bervariasi, yaitu ada yang paham utuh, sebagian, dan yang belum paham dengan materi awalnya. Dari asesmen kognitif, didapatkan bahwa pemahaman awal siswa bervariasi, yaitu ada yang paham utuh, paham sebagian, dan ada yang belum paham. Setelah merancang strategi pembelajaran, saya merancang modul ajar, skenario pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran, lalu membuat LKPD yang dapat mengiring dan menggali penemuan ide-ide dan pengetahuan siswa dalam memahami materi, dan juga saya membuat bahan ajar. Pembelajaran menggunakan model Project Based Learning. Kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan, seperti berdoa, mengecek kehadiran siswa, mengingatkan kesepakatan kelas, menyampaikan apersepsi dan motivasi dari materi ini, serta menyampaikan pembelajaran bermakna. Salah satu peserta didik membacakan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah diantaranya diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi proses bergantung kepada kebutuhan murid. Jadi murid bekerja dan berdiskusi dalam kelompok besar dan kecil. Guru akan memberikan bantuan lebih kepada murid-murid yang masih dikategorikan kurang berdasarkan hasil kemampuan awal, dan akan menjadi fasilitator pada kelompok tersebut. Dan bagi siswa yang sudah dikategorikan paham utuh terhadap materi awal, akan mandiri memimpin sendiri diskusi dalam kelompok diskusi. Untuk diferensiasi konten, penggunaan media yang bervariasi untuk kegiatan eksplorasi konsep pemecahan masalah, yaitu berupa video pembelajaran yang menjadi pokok permasalahan, media MPI,
Kemudian diberikan barcode sumber literasi lain dan link sumber bacaan, handout pemanasan global. Menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, peserta didik berliterasi digital menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Di sini MPI berisikan deskripsi modul, materi pemanasan global, animasi, proses efek rumah kaca. Peserta didik sangat terlihat antusias dan bersemangat untuk menyelesaikan LKPD dengan berliterasi digital menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Dengan menerapkan MPI pada pembelajaran diferensiasi ini, diharapkan meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas, karena siswa belajar dengan merdeka sesuai dengan zamannya. Ada penugasan kelompok yang Ibu berikan di LKPD kamu. Di antara penugasan yang dapat dipilih siswa adalah membuat vlog aksi nyata, membuat poster atau infografis, serta membuat diorama rumah anti pemanasan global. Beritahu hasil pilihan kami dari pilihan rancangan proyek nomor 1, yaitu membuat vlog aksi nyata, upaya mengurangi dan menanggulangi dampak pemanasan global. Dalam membuat proyek ini, kami memilih vlog yang merancang isi materi dari vlog. Kami kreasikan vlog tersebut sehingga vlog yang kami buat ini menjadi vlog yang sangat menarik dan menjadi vlog yang tidak biasa pada umumnya. Seperti dari memulai menentukan alurnya bagaimana supaya menjadi menarik, lalu bagaimana openingnya, isinya agar lebih menarik, dan closingnya. Setelah presentasi rancangan proyek, maka dilakukan kegiatan ice breaking. Untuk menguji pemahaman siswa, digunakan tools online yaitu Quizizz. Apa yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan di tangan. Fazri, silakan Fazri. Untuk mengurangi dan mempereda pemanasan global bisa dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor yang mengeluarkan karbon. Untuk memberikan penguatan dari pemahaman siswa, maka guru melakukan klarifikasi konsep dan mengelaborasi dari materi-materi yang sudah dipahami oleh siswa. Untuk refleksi pembelajaran, guru memfasilitasi siswa dengan tools online berupa Sintak berlanjut pada pertemuan kedua untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Bahwa global warming itu atau pemanasan global ialah suhu di mana bumi mencapai puncak yang sangat tinggi sehingga dampaknya itu sangat besar bagi kehidupan di bumi. Sedangkan di sini kita lihat nih, ada sebuah rumah dengan atapnya yaitu panel surya. Mengapa di rumah ini ada atapnya itu panel surya? Karena di sini kami menggambarkan dan memodelkan bahwasannya di masa yang datang nanti rumah ini mungkin akan menjadi inovasi ke depannya sebagai rumah anti global warming. Nah, di sini ada 4 tong sampah dengan 4 macam warna. Dengan pembuatan proyek dapat memberikan pengalaman baru bagi murid untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka dengan cara-cara yang efektif. Makin termotivasi untuk belajar IPA karena bisa membuat proyek bersama teman, bisa mengekspresikan diri di depan, sambil presentasi, bisa sambil bermain MPI Blooming Game juga seru banget. Terus juga bermain Quizizz cepet-cepetan bareng teman. Dari pembelajaran bersama Bu Esi tadi, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dan membuat saya semakin termotivasi serta bersemangat untuk belajar IPA. Karena sangat seru sekali belajar IPA bersama Bu Esi ini. Selain media pembelajaran yang sangat bervariasi serta inovasi, kami juga diperbolehkan untuk belajar menggunakan HP. Belajar IPA dengan Bu Esi, saya merasa termotivasi karena belajar IPA dengan Bu Esi sangat menyenangkan. Bu Esi selalu memberikan modul pembelajaran yang berbeda-beda. Kami juga sering bekerja dalam kelompok dan juga kami boleh mempergunakan HP dan Chromebook untuk mencari informasi di internet. Selain itu, terkadang kami juga pergi keluar untuk belajar agar kami tidak merasa jenuh di kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, nantinya akan muncul generasi dari murid kita yang memiliki growth mindset atau pemikiran menumbuh, karena murid dapat belajar dengan merdeka untuk mengembangkan potensi.
Demikianlah praktek baik pembelajaran berdiferensiasi. Mari bergerak untuk merdeka belajar.